Kita lanjut untuk ikatan kovalen. Dalam ikatan kovalen ini atom-atom akan saling berbagi elektron. Ada beberapa interaksi elektrostatik dalam ikatan, yaitu tarik-menarik antara elektron-elektron dengan inti, ada tolakan antar elektron dan tolakan antar inti. Ada pembentukan ikatan kimia. Ketika dua atom H saling mendekat, maka terjadi gaya tarik antara inti dan elektron. Kita lihat di sini ada garis biru. Garis biru itu merupakan ada tarik menarik antara, kita lihat Fahmi dulu ya di sini ya. Mana sih intinya? Intinya yang hitam itu ya, nukleus ya. Sedangkan yang warna abunya itu adalah awan elektron, atau di situ ada tulis electron cloud. Jadi akan ada terjadi gaya tarik antara inti, gaya tarik inti dengan elektron itu ditunjukkan oleh garis biru. Bagaimana adanya gaya tarik antara inti dan awan elektron. Lalu ada juga gaya tolak inti dengan inti itu yang digambarkan oleh garis merah. Dan juga ada gaya tolak elektron dengan elektron. Bu, yang mana nih Bu? Ada dua-duanya garis merah. Untuk yang gaya tolak inti dengan inti itu yang panjang ya. Kita lihat dari yang ada tulisan repulsifnya itu antara dari inti ke inti, dia juga punya tolakan. Sedangkan untuk dari elektron, awan elektron ke awan elektron yang lainnya juga dia ada tolakan. Nah, ikatan-ikatan inilah yang membentuk adanya molekul H2, antara tarikan inti dengan elektron, lalu ada tolakan antara inti dengan inti dan elektron dengan elektron. Oke. Ikatan kovalen H2 itu merupakan perpaduan antara gaya tarik dan gaya tolak. Di sini ada namanya diagram ya. Energi molekul hidrogen mencapai minimum ketika terjadi kesetimbangan antara gaya tolak dan gaya tarik. Oke. Di sini ada pembentukan ikatan kimia. Kalian akan mengenal apa yang namanya panjang ikatan. Panjang ikatan itu adalah jarak rata-rata di antara dua atom yang terikat. Sedangkan energi ikatan, energi yang diperlukan untuk memecahkan ikatan kimia dan membentuk atom netral atau terisolasi. Ada orde ikatan juga, ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3. Ikatan kovalen yang dihasilkan oleh penggunaan Ikatan kovalen dihasilkan oleh penggunaan bersama satu pasang elektron di antara dua atom. Sedangkan ikatan rangkap 2, ikatan kovalen yang dihasilkan oleh penggunaan bersama dua pasang elektron antara dua atom. Yang ketiga, ikatan kovalen dihasilkan oleh penggunaan bersama tiga pasang elektron di antara dua atom. Jadi kalau kalian mungkin recall ya, kayak ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 gitu ya. Kalau rangkap tunggal mungkin kalian menemukan di alkana, kalau rangkap ganda atau rangkap 2 kalian ada di alkena, kalau rangkap 3 mungkin kalian ada di alkuna ya. Paham ya? Nah, cara mengukur panjang ikatan itu bagaimana, Bu? Nah, kalian tadi kan lihat gambar di atas ya. Kalian ingat inti dari atom itu ada di tengah. Jadi untuk mengukur panjang ikatannya itu di sini mengukur antar jarak inti atom yang berikatan. Di sini ya, misalnya H2, ternyata panjang ikatan kovalennya itu 74. Sedangkan untuk HI-nya 161 pm. Oke. Di sini ternyata kita bisa lihat ada tabel tipe ikatan dengan panjang ikatan. Kita lihat antara karbon dengan karbon, panjang ikatannya 154. Itu untuk ikatan tunggal. Kalau untuk ikatan ganda atau ikatan rangkap 2, ternyata panjang ikatannya menurun dibanding dengan yang ikatan tunggal. Dan untuk ikatan rangkap 3 ternyata dia lebih menurun lagi dong, jadi 120. Itu untuk ikatan karbon dengan karbon. Sedangkan untuk ikatan karbon dengan nitrogen, untuk ikatan tunggal ternyata dia
lebih tinggi dibanding dengan ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi bisa ditarik suatu tren ya, bahwa panjang ikatan itu akan semakin menurun saat bertambahnya rangkap. Mungkin bisa disimpulkan di kotak ini ada ikatan rangkap 3 itu panjang ikatannya akan lebih kecil dibandingkan ikatan rangkap 2 atau bahkan dari ikatan tunggal. Jadi semakin banyak ikatan, maka panjang ikatannya akan semakin kecil, jadi semakin pendek ya. Saat dia ikatan tunggal mungkin panjang ikatannya, tapi saat tambah satu rangkap lagi semakin mendekat, pendek. Tambah satu rangkap lagi, rangkap 3, semakin dekat lagi. Jadi panjangnya semakin kecil atau semakin pendek panjang ikatannya. Tadi kita bahas juga energi ikatan. Di sini ada energi ikatan, entalpi ikatan rata-rata untuk beberapa jenis ikatan. Misalnya CH berapa energinya. Nah, sedangkan entalpi ikatan rata-rata ini adalah positif karena untuk memecah ikatan merupakan reaksi endoterm atau memerlukan energi. Jadi saat kita memerlukan energi, maka energi atau entalpinya kemungkinan positif. Recall kembali ya, di SMA juga pernah belajar antara reaksi endoterm atau eksoterm. Endoterm itu dia memerlukan energi, delta H-nya positif. Kalau eksoterm dia melepas energi, delta H-nya negatif. Oke. Bu, saya ketuker bu antara endoterm dan eksoterm. Ingatnya saat kalian melakukan praktikum, mungkin saat endoterm itu dia terasa dingin ya, karena ada energi yang diperlukan. Jadi energinya itu berpindah dari mana coba untuk endoterm? Dari lingkungan ke dalam sistem. Jadi di luarnya itu otomatis akan lebih dingin dibanding yang ada di sistem. Sedangkan eksoterm itu dia melepas energi, jadi akan terasa lebih panas ya, dan delta-nya negatif. Oke. Untuk selanjutnya mengenai ikatan kovalen polar, kalian akan mengenal dengan momen dipol. Oke. Meskipun atom seringkali membentuk senyawa melalui pemakaian bersama elektron, namun elektron ini tidak selalu terdistribusi merata di antara keduanya. Misalnya saja, di sini ada fluorin akan menarik elektron yang digunakan bersama dengan hidrogen lebih kuat. Karenanya sisi fluorin akan memiliki kerapatan elektron yang lebih besar. Kita lihat di sini ya, ada ikatan antara F2 dengan HF. Ternyata untuk ikatan kalau F2 mungkin dia elektronnya bisa terdistribusi ya dengan merata, tapi untuk atom HF di sebelah kanan tuh yang warnanya ada biru, hijau, merah, ternyata elektronnya itu akan lebih tertarik ke fluor. Jadi elektronnya akan condong ke arah fluornya dibanding ke arah hidrogennya. Jadi makanya sisi fluornya itu kan memiliki kerapatan elektron yang lebih besar. Oke, apa sih momen dipol? Dia dihasilkan oleh dua muatan yang berlainan yang dipisahkan dengan jarak tertentu. Ya bisa dihitung ya, mu sama dengan QR, dan yang digunakan adalah satuan dB. Oke, ini cara terbentuknya momen dipol. Semakin meningkat harga momen dipol, maka ikatan yang terbentuk akan semakin polar. Jadi saat momen dipolnya juga besar, maka dia akan semakin besar kepolarannya. Kita lihat di sini kepolaran menurun dari HF ke HI karena momen dipolnya juga menurun ya. Kita lihat di tabel ya, mengapa dari HF ke HI itu dalam dalam kepolarannya ternyata menurun. HF lebih polar dibandingkan HCl, dibandingkan HBr, dibandingkan HI. Karena momen dipolnya pun di tabel itu HF itu lebih tinggi dibandingkan HCl, HBr, dan HI. Jadi HI di sini kepolarannya paling rendah karena momen dipolnya paling rendah. Oke.
Selain perbedaan elektronegativitas, nah kemarin ada pertanyaan Bu, bagaimana cara menentukan geometri molekul, apalagi jika dihubungkan dengan struktur Lewis ya. Selain perbedaan elektronegativitas di sini, geometri molekul juga merupakan faktor yang menentukan apakah suatu molekul memiliki momen dipol. Nah, bagaimana penjelasannya di sini? Kita lihat ya, ada beberapa. Jadi geometri juga molekul menentukan ya. Jadi tidak hanya dari perbedaan elektronegativitas, tapi bentuk atau geometrinya sendiri akan menentukan apakah dia memiliki momen dipol atau tidak. Jadi itu akan hubungannya nanti ke kepolaran juga. Ya. Kita lihat di sini untuk A, bentuk molekulnya apa di sini? Gambar A, gambar B di sini. Akan berbeda nggak? Jika bentuknya berbeda, otomatis akan berbeda ya. Bentuk geometri molekul dengan momen dipolnya gimana ya, harus ada papan tulis. Oke, nanti saya skip, nanti kita di papan tulis itu aja ya. Lalu lanjut ke karakter kovalen versus ionik, ikatan kovalen atau sharing elektron. Nah, untuk mendistribusikan ikatan kovalen gimana ya? Jadi di sini ada jika kita mengingat tentang ikatan kovalen, maka kita akan ingat kepada sharing elektron atau penggunaan elektron bersama. Kita lihat di sini ada H, dia punya elektron valensinya 1, sedangkan Cl dia punya elektron valensinya 7. Jadi saat digabungkan membentuk suatu ikatan Lewis, membentuk ikatan kovalen, maka akan terjadi seperti itu. Jadi akan terjadi suatu penggunaan elektron bersama ya. Sini ya. Nih, H punya satu elektron valensi, Cl-nya di sini 7 ya, hitung tuh 2 3 4 5 6 7. Jadi dia bergabung antara elektron ini dengan yang ini di sini, digunakan bersama satu elektron dari H, satu elektron dari Cl, jadi membentuk ikatan kovalen seperti ini. Saya rasa semuanya sudah paham ya bagaimana kenapa dia H itu elektron valensinya 1, Cl itu elektron valensinya 7. Itu sudah kita bahas di struktur periodik unsur. Atau di SMA juga kalian sudah paham menurut aturan Aufbau lah, atau kalian bisa dengan menentukan elektron valensi dari kulit ya. Misalnya berapa nomor atom Cl, jadi elektron valensinya berapa, itu sudah, saya rasa itu sudah paham, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi mengapa Cl elektron valensinya 7, H itu 1. Untuk ikatan ionik, kita akan mengingat kalau ikatan kovalen tadi itu adalah penggunaan elektron secara bersama, kalau ikatan ionik ini adalah proses terjadinya transfer elektron. Yang tadi yang contohnya NaCl ya. Jadi di sini ada M, ada transfer elektron di sini. Tadi ya. Ada reaksi pertama M menghasilkan M+ dan elektron. Lalu untuk reaksi keduanya X tambah elektron menghasilkan X-. Jadi ada M, X itu M+ tambah X-. Di sini ada terjadi interaksi kolom. Oke. Bagaimana karakternya untuk ikatan ion ini? Dia akan berada di tengah-tengah kedua jenis ikatan ini. Oke. Nah, di sini akan ada distribusi elektron dalam molekul yang digambarkan dalam struktur Lewis atau titik elektron. Nah, struktur Lewis sendiri ini akan banyak digunakan dalam menyimbolkan ikatan kovalen. Oke. Kita lihat di sini ada Lewis simbol ya. Lihat untuk golongan 1A, 1H, H1L ini ya, elektron valensinya 1 di sini tuh.
Jadi dot simbolnya atau Lewis simbolnya 111. Tadi Cl kenapa dia 7? Dia berada di golongan 7A atau elektron valensinya 7. Kita lihat, dihitung aja di sini. Lihat F, Cl, Bri semuanya elektron valensinya 7. 6A oksigen 6 ya. Itu dot simbolnya. Jadi dia ditulis berdasarkan elektron valensinya. Di sini. Lanjut, ada pasangan ikatan dan menyendiri. Pasangan ikatan dilambangkan dengan garis, sedangkan pasangan menyendiri dengan titik elektron, atau dia juga bisa disebut elektron bebas. Oke. HCl tadi, satu elektron dari H, satu elektron dari Cl digunakan bersama, dia membentuk suatu ikatan kovalen. Dia ada satu garis, sedangkan elektron bebasnya ini yang warnanya merah, itu pasangan menyendiri. Nah, lalu perlu kalian ketahui bahwa biasanya ada terjadi ikatan rangkap 2 atau 3 yang terjadi pada atom C, N, P, O, dan S di sini ya. Nah, ini ada langkah-langkah untuk penulisan struktur Lewis. Bersatu, tulis kerangka struktur dari senyawa bersangkutan. Oke, mungkin lebih jelasnya nanti saya langsung ke ini ya, di kertas ya saya jelaskan. Oke.